Pulau Poveglia. Tidak jauh dari kota Venesia, Italia, terdapat sebuah pulau kecil bernama Poveglia. Dari kejauhan, pulau ini tampak tenang dan indah, dikelilingi air biru yang berkilau di bawah sinar matahari. Namun di balik keindahan itu, tersembunyi sejarah kelam yang membuatnya dijuluki sebagai Pulau Kematian. Pada abad ke-18, ketika wabah pes melanda Eropa, pulau ini dijadikan tempat karantina bagi ribuan orang yang terinfeksi. Mereka dikirim ke sana tanpa harapan untuk kembali. Mayat-mayat dibakar dan dikubur di tanah yang kini disebut mengandung abu manusia dalam jumlah jutaan. Bahkan sampai hari ini, aroma getir kematian masih seolah terasa di udara. Setelah wabah berakhir, Poveglia berubah fungsi menjadi rumah sakit jiwa pada awal 1900. Disinilah cerita mengerikan semakin berkembang. Para pasien mengaku mendengar jeritan di malam hari, dan seorang dokter dikatakan melakukan eksperimen sadis terhadap mereka di menara lonceng pulau itu. Akhir hidup sang dokter pun tragis, ia terjun dari menara dan tewas di tempat. Setelah rumah sakit tutup, pulau itu dibiarkan terbengkalai dan dilarang dikunjungi publik. Hingga kini, Poveglia dikenal sebagai salah satu tempat paling berhantu di dunia, di mana ribuan arwah korban wabah dan kegilaan diyakini masih berkeliaran, menjerit di antara reruntuhan bangunan yang ditelan waktu. Banyak pengunjung yang mencoba masuki pulau itu secara diam-diam mengaku mengalami kejadian tak masuk akal. Ada yang mendengar lonceng berdentang sendiri dari menara padahal loncengnya telah dilepas puluhan tahun lalu. Ada pula yang mengaku melihat bayangan putih yang melintas di reruntuhan rumah sakit atau mendengar teriakan yang datang dari arah laut saat malam tiba. Nelayan di sekitar Venesia bahkan menolak berlayar terlalu dekat ke pulau itu karena mereka percaya arwah-arwah yang tersisa masih berkeliaran dan bisa menarik siapapun yang berani mendekat. Bagi warga lokal, nama Poveglia bukan sekadar legenda, melainkan peringatan untuk menghormati tempat di mana ribuan nyawa berakhir dengan tragis. Meski pemerintah Italia telah lama melarang kunjungan publik, rasa penasaran manusia tak pernah padam. Beberapa tahun lalu pulau ini sempat ditelang untuk dijadikan resort mewah, namun rencana itu dibatalkan setelah para pekerja melaporkan suasana mencekam dan gangguan selama survei lokasi. Kini Poveglia tetap dibiarkan sunyi sampai terlupakan, namun tak pernah benar-benar tenang. Angin laut yang melewati reruntuhan rumah sakit dan menara tua seolah masih membawa bisikan para arwah yang tak menemukan kedamaian. Bagi banyak orang, Pulau Poveglia bukan hanya tempat berhantu, melainkan simbol bahwa ada sebagian sejarah manusia yang terlalu kelam untuk disentuh kembali. Pulau Hashima. Sekitar 15 km dari pantai Nagasaki, Jepang, berdiri sebuah pulau kecil yang tampak seperti benteng beton raksasa di tengah laut. Namanya Pulau Hashima, tapi masyarakat setempat lebih mengenalnya sebagai Gunkanjima, yang berarti pulau kapal perang, karena bentuknya mirip kapal perang tua yang karam. Dahulu, Hashima adalah tempat tambang batu bara bawah laut milik Mitsubishi yang sangat makmur. Ribuan pekerja tinggal di gedung-gedung tinggi yang dibangun rapat di atas pulau sempit ini. Namun di balik kemegahannya, Hashima menyimpan kisah kelam yang membuatnya dijuluki pulau terkutuk. Pada masa Perang Dunia II, ribuan tahanan perang Korea dan Tiongkok dipaksa bekerja di tambang Hashima dalam kondisi yang tak manusiawi. Banyak dari mereka meninggal akibat kelelahan, kelaparan, dan kecelakaan tambang. Mayat-mayat para pekerja seringkali dibuang ke laut atau dikubur di bawah reruntuhan. Setelah perang berakhir, pulau ini tetap beroperasi hingga tahun 1974, ketika cadangan batu bara habis. Dalam semalam, semua penduduk dievakuasi, meninggalkan bangunan, sekolah, dan rumah mereka seperti baru saja ditinggalkan. Sejak saat itu, Hashima berubah menjadi kota mati yang membeku di waktu. Kini, gedung-gedung beton di Pulau Hashima telah runtuh sebagian, dipenuhi lumut, karat, dan kesunyian. Banyak pengunjung yang melaporkan mendengar suara langkah kaki, jeritan dari ruangan tambang, dan bayangan manusia yang tampak di jendela gedung-gedung kosong. Pemerintah Jepang akhirnya menutup sebagian besar wilayah pulau itu karena dianggap terlalu berbahaya dan tidak nyaman untuk dikunjungi. Namun beberapa tim dokumenter dan pemburu hantu yang berhasil masuk menggambarkan tempat itu sebagai pulau tanpa kehidupan, tapi tidak pernah benar-benar sepi. Bagi Jepang modern, Hashima adalah pengingat suram tentang masa lalu, masa di mana ambisi dan penderitaan manusia bertemu di tempat yang sama. Pulau ini termasuk daftar warisan dunia UNESCO, bukan karena keindahannya, tapi karena sejarah kelam yang melekat di setiap temboknya. Hashima bukan sekadar runtuhan tambang tua, tapi monumen bisu dari ribuan jiwa yang hilang di bawah tanahnya. Sebuah tempat di mana angin laut tidak hanya membawa suara ombak, tapi juga gema penderitaan yang tak pernah benar-benar sirna. Pulau Ramre. Di lepas pantai Myanmar, terdapat sebuah pulau tropis bernama Pulau Ramre.
tempat salah satu tragedi paling mengerikan dalam sejarah manusia terjadi. Tahun 1945, pada akhir Perang Dunia II, lebih dari 1.000 tentara Jepang mencoba melarikan diri melalui rawa-rawa di pulau itu setelah kalah dari pasukan Inggris. Mereka tidak tahu bahwa rawa tersebut adalah sarang buaya muara terbesar di dunia. Malam itu, keheningan berubah menjadi teror. Tentara-tentara itu mendengar suara air bergelombang, diikuti jeritan dari kegelapan, dan satu persatu diseret ke dalam lumpur. Diperkirakan ratusan orang tewas dimakan hidup-hidup, menjadikannya tragedi paling mengerikan yang melibatkan hewan liar dalam catatan sejarah. Sejak saat itu, Pulau Ramai dijuluki Pulau Terkutuk. Penduduk sekitar percaya bahwa tanahnya masih menyimpan arwah mereka yang tewas mengenaskan di malam penuh darah itu. Banyak nelayan yang menolak berlayar terlalu dekat karena mengaku mendengar teriakan samar dan cipratan air di malam hari. Suara saat itu terulang tanpa henti. Hingga kini rawa-rawa Ramai tetap dibiarkan sepi, menjadi pengingat bahwa dalam alam liar, manusia bukanlah penguasa, melainkan hanya tamu yang rapuh di dunia yang jauh lebih luas. Pulau Sentinel Utara. Di tengah gugusan Kepulauan Andaman di Samudra Hindia terhampar sebuah pulau kecil bernama Pulau Sentinel Utara. Terlihat tenang dan hijau dari udara. Namun tempat ini dikenal sebagai salah satu pulau paling berbahaya di dunia. Penghuninya adalah suku Sentinel, yaitu kelompok manusia yang telah hidup terisolasi selama lebih dari 60.000 tahun tanpa pernah bersentuhan dengan dunia luar. Mereka menolak keras segala bentuk kontak, menyerang siapapun yang mencoba mendekat dengan panah dan tombak. Bahkan kapal dan helikopter pemerintah India yang hanya lewat di atas pulau itu sering diserang dari bawah. Karena sikap suku ini yang sangat tertutup, pulau ini dianggap terlarang bagi manusia modern. Pulau Sentinel Utara menjadi terkenal setelah insiden tragis pada tahun 2018 ketika seorang misionaris muda bernama John Ale Chow mencoba memasuki pulau itu untuk berdakwah. Ia dibunuh hanya beberapa saat setelah mendarat. Sejak saat itu, pemerintah India resmi melarang siapapun mendekati pulau dalam radius 5 km. Demi keselamatan dan untuk melindungi suku tersebut dari penyakit luar biasa memusnahkan mereka, bagi banyak orang, Sentinel Utara adalah simbol dunia yang menolak disentuh, tempat di mana waktu berhenti dan peradaban modern tidak diizinkan masuk. Pulau ini mungkin bukan terkutuk oleh sihir atau hantu, tapi oleh kutukan sejarah, di mana manusia dan rahasia masa lalu tetap terkunci selamanya di balik pohonan tropisnya yang sunyi.